Pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 DPRD Kota Surabaya gelar rapat Pansus Raperda menindaklanjuti rencana pemerintah Kota Surabaya terkait perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD yang digelar di ruang rapat Komisi D DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso Surabaya dan diketuai oleh Herlina Harsono Nyoto dari fraksi Demokrat Nasdem. Pemerintah Kota Surabaya rencana akan melakukan perampingan di tingkat OPD guna mengefektifkan dan mengefisiensi di lingkup OPD Pemkot Surabaya dengan harapan agar bisa mengatur kecepatan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya. Perampingan ini sesuai dengan acuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya beberapa hari yang lalu mengatakan, terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK dikarenakan sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD sehingga SOTK yang ada itu harus mengikuti yang di atas seperti SIPD agar bisa connect termasuk anggaran pun bisa connect dengan yang di atas, jelas Eri Cahyadi. Rapat Pansus tersebut dihadiri oleh Dinas Organisasi dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya. Rencana perampingan organisasi perangkat daerah Pemkot Surabaya ada 4 penggabungan OPD, diantaranya Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau atau DKRTH digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Usai rapat Pansus, Ketua Pansus Herlina ditemui media Lensa Parlemen menyatakan. Ini baru melakukan proses pembahasan awal ya. Jadi proses pembahasan awalnya memang masih belum terlalu dalam. Di sana memang baru ditangkap gambaran-gambaran perubahan raperda yang merubah OPD akibat dari satu perampingan. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian. Nah, adapun kemudian urusan-urusan yang di dalamnya kita masih belum masuk ke sana, jadi termasuk kemudian penanggulangan kemiskinan, kemudian urusan masalah ke lingkungan hidupan, kemudian terkait dengan tata ruang hijau, itu kita memang masih belum detail sampai ke sana, jadi masih pada tataran gambaran awal saja. Nah, pembahasan selanjutnya itu direncanakan akan mengundang Pak Sekda selaku Kepala OPD, kepala seluruh OPD ya yang ada di Kota Surabaya terkait dengan mungkin gambaran untuk penjabaran tugas-tugas maupun fungsi-fungsi yang ada di PDPD maupun tadi yang dipertanyakan oleh kawan-kawan semua yang mana mungkin belum tertangkap di gambaran awal rapat pada siang hari ini. Pertama-tama adalah kemudian pembagian urusan. Jadi urus masing-masing OPD itu kan maksimal 3 urusan ya. Ini kemudian kita ingin mengetahui apakah kemudian akibat penggabungan itu jangan sampai ada urusan yang lebih. Kalau kemudian urusan itu sudah pas 3, kemudian akibat perampingan penggabungan itu kita ingin mengetahui secara pasti kemudian apakah dengan penggabungan itu urusan yang ada di OPD tersebut masuk ke OPD mana saja. Anggaplah kemudian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ini kemudian yang digabung ke Dinas Cipta Karya karena ada rusun di sana. Tapi kemudian bagaimana dengan sebagian pengelolaan aset yang ada di Dinas Tanah, sementara kita juga nantinya akan punya Badan Pengelolaan Aset Daerah. Nah, kemudian di sana itu juga sejauh ini aset daerah itu semuanya masuknya ke bagian perlengkapan. Apakah kemudian bagian perlengkapan ini juga akan tetap ada? Ataukah kemudian juga akan masuk semuanya jadi satu ke Badan Pengelolaan Aset Daerah ini. Kemudian masalah tata ruang terbuka hijau DKRTH itu ada urusan kemudian limbah di sana yang masuk ke LH
tapi kemudian ada juga yang masuk ke PU Bina Marga. Nah, pada tabel yang disajikan oleh bagian organisasi pemerintah kota itu semuanya terlihat rumputnya masuknya ke PU Bina Marga. Jadi nggak masuk ke LH-nya, padahal ada bidang-bidang urusan yang akan ditarik ke LH. Saya kira rapat selanjutnya itu akan melihat pembagian urusan-urusan tersebut tertampung pada OPD yang mana dan kemudian kewenangannya sejauh apa. Dan juga mungkin yang nanti akan perlu dipastikan lebih lanjut, kami mengejar percepatan untuk penyelesaian pansus perangkat daerah ini agar kemudian apakah ini juga akan segera, kita tentunya berharap kemudian Pak Wali Kota segera menyusun perwali setelah perubahan perda ini. Nah, kemudian apakah ini akan nanti langsung diterjemahkan untuk menjadi salah satu acuan di perubahan anggaran tahun 2021 nanti. Jadi ini adalah gambaran saja ya. Tapi memang kita tidak masuk ke perubahan anggaran, hanya saja ini juga perlu kami juga perlu mendapatkan gambaran terkait dengan hal itu.